Di sini Bobby dalam segmen review mobil aki. Kali ini kita akan membahas mobil aki ukuran besar, panjang 142 cm, lebar 88 cm, dan tinggi 84 cm. Dengan desain seperti mobil UTV, Unikit UK863. Waktu gue bikin video ini, gue agak kesulitan cari seri ini di marketplace. Perkiraan gue mungkin nantinya mobil aki ini akan dijual di pasaran mulai dari 4 jutaan sampai 5,5 jutaan. Dari yang gue tahu, mobil aki ini hanya ada satu pilihan warna, yaitu perpaduan putih dan merah. Berikut ini spesifikasinya. Ban menggunakan bahan karet. Lampu LED ada di headlamp, stop lamp, dan rangka atas jok. Jok terbuat dari bahan plastik. Secara keseluruhan, bahan plastik yang digunakan cukup bagus dilihat dari ketebalan dan ketajaman warnanya. Mobil aki ini ditenagai dua buah aki 12 volt 7 Ah. Ada dua beban maksimum yang gue temukan di buku petunjuknya, 30 kg dan 35 kg. Dinamo penggerak terletak di kedua roda belakang. Fitur kendali jarak jauh juga sudah disematkan pada mobil aki ini. Cara membukanya adalah dalam kondisi mobil aki mati, tekan dan tahan tombol maju dan mundur pada remote, dan LED pada remote akan menyala. Sambil menahan kedua tombol ini, nyalakan mobil. Ketika lampu LED pada remote berkedip, maka remote sudah terhubung. Fitur anti kejut dan fitur ayun maju mundur sudah disematkan pada mobil aki ini. Di bagian dashboard terdapat tombol power, snelling, tombol tingkat kecepatan, tombol lampu, tombol pengaturan musik, indikator baterai aki dalam bar, soket USB, soket aux, dan soket charger. Dalam paket pembeliannya dibekali charger 24 volt 1000 mAh dengan durasi pengecasan 8-12 jam. Di setir terdapat dua tombol, yang satu untuk musik, yang satu lagi untuk klakson. Setelah kita memasukkan banyak seri mobil UTV sebelumnya, kali ini giliran Unikit. Buat kalian yang merasa kalau desainnya udah gak asing, sebelumnya memang pihak Yukita sudah pernah memasukkan mobil aki dengan desain UTV seperti ini di seri 689-nya. Ukurannya yang besar dengan desain UTV yang terkesan memamerkan keempat shockbreakernya yang besar, membuat mobil aki ini terlihat gahar. Gue suka dengan permainan lampunya yang tidak terlalu ramai dan tidak terasa murahan. Di bagian belakang jok terdapat bagasi untuk menyimpan perlengkapan main si kecil. Sekarang kita bahas kenyamanannya. Ban yang sudah full karet, jok yang belum dilapis dengan kulit sintetis, fitur anti kejut, dan shock breaker di keempat rodanya di mana kedua roda depan terasa empuknya pas tapi agak pendek. Dan di roda belakang terasa empuknya pas dan dalam. Penggunaan per yang seperti ini jelas memiliki kapasitas yang besar dan terlihat lebih berkualitas dibandingkan dengan kebanyakan mobil aki lain. Jadi, gua rasa mobil aki ini akan tetap nyaman dibandingkan di permukaan yang tidak rata seperti jalanan beraspal. Nyangkutnya gearbox setir ketika setir dibelokkan secara manual akan membuat setir terasa lebih berat untuk dibelokkan, yang berarti akan mengurangi sedikit kenyamanan si kecil ketika mengemudi mobil aki ini. Untuk menjaga si kecil tetap aman dan nyaman, mobil aki ini sudah dilengkapi dengan seat belt. Sudah adanya tombol tingkat kecepatan di dashboard jelas menjadi nilai tambah dari mobil aki ini. Aki pada mobil aki ini juga sudah dilengkapi dengan case yang memungkinkan kalian melakukan pengecasan aki di luar mobilnya. Dan pada case juga sudah dilengkapi dengan soket charger, sehingga dengan charger bawaannya bisa langsung dicolokkan ke case-nya. Mengingat ukuran mobil aki ini yang besar, penggunaan case aki yang seperti ini udah tepat banget sih menurut gua. Dilihat dari ukurannya yang besar dan kecepatannya yang bisa dibilang tidak pelan, gua rasa mobil aki ini memang ditujukan untuk anak yang memang sudah agak gede dan sudah berpengalaman nyetir mobil aki. UK863 sudah dilengkapi juga dengan fitur remote control menggunakan handphone. Pertama-tama kalian scan QR code yang ada di bagian belakang remote. Buka linknya, download, install, dan buka aplikasinya. Hubungkan ke mobil dengan cara menekan tombol yang ada di kanan atas layar. Nyalakan mobil, dan mobil akan terdeteksi di aplikasi remote-nya. Pilih dan tunggu sampai proses menghubungkan berhasil. Ada dua mode pengendalian. Yang pertama mode handset, di mana maju dan mundur dengan menekan tombol yang ada di kiri layar. Sedangkan untuk berbelok dengan memutar setir yang ada di kanan layar. Tingkat kecepatan dengan menekan tombol angka yang ada di atas setir. Ayun juga bisa diatur dengan menekan tombol gambar kuda. Di sebelah tombol ayun terdapat tombol yang gue nggak ngerti kegunaannya. Mungkin buat kalian yang tahu fungsi dari tombol ini bisa tulis di kolom komentar di bawah. Tombol pengaturan musik dan klakson yang ada di bagian kiri atas layar
Waktu gua tekan, entah kenapa mobil tidak memainkan musik atau klakson. Yang kedua, ada mode paintball, di mana mobil aki dikendalikan dengan memanfaatkan sensor giro yang ada di handphone kalian. Caranya adalah dengan menekan dan menahan tombol start sambil memiringkan mobil sesuai dengan keinginan. Tingkat kecepatan diatur dengan tombol nomor pada kiri layar. Ayun juga bisa dikontrol dengan menekan gambar kuda. Tombol lampu, klakson, musik juga tidak bisa berfungsi pada mode ini. Kalau kalian perhatikan di dashboard, tidak ada tombol ayunnya, yang berarti fitur ayun hanya bisa digunakan melalui remote control di handphone saja. Bahkan di remote control bawaannya sendiri juga tidak ada. Semoga di seri selanjutnya hal yang semacam ini tidak terulang lagi. Yang gue kurang puas dari mobil aki ini adalah fitur ayunnya yang masih maju mundur seperti ini, dan bukannya yang benar-benar mengayun. Gue merasa ada yang kurang pas dengan beban maksimum pada mobil aki yang ditenagai 2 buah aki 12 volt ini. Aki sebesar ini, beban maksimumnya hanya di 35 kg. Mungkin dari kalian akan ada yang berpendapat, mobil sebesar ini dan range harga segini, tapi kok beban maksimumnya cuma segini ya? Kalau kalian ada yang tahu kebenarannya seperti apa, atau pihak Unikit ada yang mau mengklarifikasi, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Sekian video review kali ini. Kalau kalian punya pendapat, pertanyaan, atau ada informasi yang gue sampaikan salah mengenai mobil aki ini, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.